sehat semua ya? Sehat, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, hari ini kita absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Siapa nih yang tidak masuk nih hari ini nih? Siapa yang nggak masuk hari ini? Urai. Semua, Bu. Urai. Baik, Bu. Baik. Sona Ya, Sona ya. Kenapa tuh Sona nggak masuk? sakit katanya, Bu. Sakit. Ibu panggil ya, satu-satu. Ahmad Nabil. Saya, Bu. Ya. Indah. Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Porigita. Hadir, Bu. Oke. Ibu minta kalian cek dulu nih sampahnya udah bersih belum kelasnya nih. Kalau masih ada sampah, tolong dibuang ya sampahnya. Sudah, Bu. Nah, berarti udah ada yang piket hari ini. Sudah, Bu. Kami tak terpikir lagi, Bu. Kenapa Indah nggak piket? Telat, Bu. Telat. Karena harus tadi jualan, Bu. Besok-besok kalau piket itu datangnya lebih awal ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang, ada yang tahu? Globalisasi dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat, Bu. Ya, nah sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, nah di sini Ibu itu ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama itu Ibu harap peserta didik itu mampu untuk menganalisis mengenai dampak dari globalisasi tersebut. Nah, melalui kegiatan diskusi. Nah, yang kedua itu peserta didik mampu untuk menyajikan hasil dari diskusi mereka dengan percaya diri di depan kelas. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, apa saja sih contoh globalisasi yang kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Boleh? Raise hand, angkat tangan. Ya, Bu. Ya, boleh kita. Perubahan cuaca. Ada yang lain? Ada yang lain? Globalisasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya tuh siswa bisa belajar online. Iya, Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Kepo, Bu, kepo. Iya, kenapa K-pop nih? Bisa dijelaskan? Ini, Bu, kayak tren dari luar tuh masuk ke Indonesia gitu. Jadi seiring berjalannya globalisasi itu budaya Indonesia tuh tidak hanya budaya Indonesia tapi budaya luar juga bisa. Iya. Apa boleh bisa? Saya, Bu. Ya. Ini, Bu, belanja online. Oh iya, belanja online. Iya. Dulunya kita harus pergi ke Pasar. warung. Bangga, Bu. Sekarang udah bisa kan? Tinggal pencet-pencet ya. Iya. Iya. Oh, deh. Nah, Ibu harap aktifan kalian nanti kalau bisa menjawab pertanyaan Ibu, nanti kalian akan dapat hadiah dan nilai plus. Ya, Bu. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian dari globalisasi. Nah, apa sih globalisasi tersebut? Nah, globalisasi adalah suatu proses ketika dunia terasa semakin dekat, tidak adanya jarak yang menghalangi kita. Selain itu juga kita dapat dengan mudah untuk melakukan komunikasi dengan orang yang berada di luar negeri, luar kota, dan lain sebagainya. Nah, akibatnya kehidupan manusia juga ikut berubah nih dari cara mereka berpikir, dari pola pikir mereka, dari fashion, dan lain sebagainya. Dengan adanya globalisasi ini, hubungan antar negara semakin dekat. Nah, di sini Ibu mengambil menurut dari Selo Sumarjan bahwa globalisasi dapat terbentuk melalui sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia yang mengikuti suatu kaidah ataupun sistem tersebut yang sama. Ya, benar. Nah, selanjutnya di sini ada faktor pendorong dari adanya globalisasi. Nah, yang pertama itu adanya perkembangan iptek, yaitu perkembangan teknologi. Nah, seperti yang sudah teman kalian tadi sebutkan mengenai adanya perkembangan teknologi ini. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita dapat dengan mudah untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Ya, orang lain yang berada di luar Jangkauan ya, jauh, ya, di luar negeri. iya, benar. Nah, yang kedua itu adanya kemajuan dari transportasi seperti pesawat ataupun kapal. Nah, jadi pada zaman
bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu. Nah, tetapi dengan adanya kemajuan dari globalisasi ini, kita itu dapat membuat nih kapal yang lebih canggih. Bisa 3-5 hari kita sudah sampai di kota tujuan. Iya, bisa juga dengan pesawat nih kalau misalnya kita memiliki dana yang Lebih. Ya, yang ketiga itu adanya kerjasama antar internasional. Nah, jadi dengan adanya globalisasi tersebut, hal inilah yang dapat membuka pikiran dari suatu negara sehingga mereka itu bisa melakukan kolaborasi tadi. Sehingga dengan adanya kolaborasi tersebut, nah jadi negara ini dapat berkembang nih, tidak hanya jalan hitam. Ya, next. Nah, di sini ada dampak dari globalisasi. Ternyata dampak dari globalisasi itu ada dua nih. Ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, jadi di sini Ibu minta satu orang untuk menjelaskan mengenai poin-poin yang sudah Ibu rangkum. Nah, jadi kalian itu jelaskan nih. Ayo Bu. Ya. Turunkan dulu tangannya. Yang mana nih Bu? Cuman A atau B? Nanti yang A satu orang, yang B satu orang. Saya yang A Bu. Ya, boleh silakan nanti Indah yang bagian B. Ya, boleh. Ya, di sini ada dampak dari globalisasi. Yang pertama itu ada dampak positif globalisasi. Oh ya, yang pertama komunikasi lebih mudah, di mana dampak positif globalisasi adanya globalisasi ini komunikasinya lebih mudah. Orang yang seharusnya jauh di luar pulau, di luar negeri, dengan kita yang ada di Kalimantan ini bisa berkomunikasi dengan baik. Contohnya menggunakan WhatsApp, bisa PC Bu, bisa chat-chatan setiap hari pokoknya. Iya. Terusnya informasi lebih cepat diakses, asalkan ada sinyal Bu. Iya. Nah, lebih cepat diakses. Terus budaya Indonesia dikenal oleh dunia. Nah, Gimana tuh? karena adanya dampak globalisasi ini, khususnya teknologi yang semakin canggih sekarang Bu, budaya Indonesia lebih dikenal dengan kita. Misalnya, contohnya di Kalimantan ini ada suku-suku, khususnya yang terkenal itu suku Dayak ya Bu. Nanti misalnya ada event-event atau ada acara di videoin atau di foto, terus dikirim ke media sosial. Nah, orang yang dari luar Pulau Kalimantan bisa untuk mengetahui bahwa ternyata di Kalimantan ada budaya Dayak ya, ada suku Dayak, terus tradisinya gini-gini, acaranya gini-gini. Itu Bu. Oke, tepuk tangan. Tadi siapa namanya? Ibu catat dulu nih. Boleh kita Bu. Nah, dapat tambahan nilai 30 poin ya. Banyaknya orang Nah, jadi nanti nilai ini nanti akan misalnya nilai UTS kalian nih tidak sampai KKM. Nah, jadi nanti ada tambahan nilai ini. Jadi kalian semua harus semangat ya. ya Ya Bu. Bu. Oke, nah selanjutnya ada hadiah. Tolong dong, mari kita maju ke depan. 5 Bu. Nanti misalnya bisa menjawab. Asyik ya, sama-sama. Nah, yang bagian B dampak negatifnya, silahkan siapa yang ingin? Saya. Oke, saudara Anda, silahkan dijelaskan. Dampak negatif yang pertama yaitu masuknya
kalau misalnya sesuai boleh kita ikuti ya. Yang ketiga itu mencintai budaya lokal. Jadi kita itu harus nih mencintai produk buatan kita sendiri. Nah, misalnya kita itu mencintai batik, Bu. ya batik, kita harus bangga dong menggunakan batik. Nah, hari ini juga ibu menggunakan batik karena ibu itu mencintai budaya lokal. Jadi jangan semua tren Korea kayak fashionnya harus kita ikutin ya. Ya, Bu. Biasanya itu tidak sesuai dengan nilai dan Norma. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk dari globalisasi. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Kalau angkat tangan dong. Ya. Dari bentuk-bentuk globalisasi yang pertama ada ekonomi perdagangan internasional. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, Bu, dari ekonomi ini perdagangan internasional itu bisa kita capai dengan mudah karena adanya globalisasi dalam bentuk ekonomi ini. Tinggal zaman sekarang ini kita pencet-pencet, Bu. Ya. Nah, itu bisa mempermudah juga. Terus kita bisa merasakan ibaratnya tuh apa yang dijual orang di luar bisa kita nikmati di Kalimantan. Itu juga sebaliknya. Terus yang kedua ada teknologi, yaitu internet dan media sosial. Dulu belum ada akses internet bahkan sampai perdesaan, belum ada wifi, bahkan belum ada pokoknya segala HP, laptop dan textbook. Di zaman sekarang ini teknologi itu ibaratnya kayak kita beli kerupuk dan sangat mudah asalkan ada cuannya, Bu. Ya. Nah, yang ketiga ada budaya K-pop dan fashion luar. Seperti yang telah dijelaskan Indah tadi, budaya luar itu bisa kita akses, bisa kita lihat nih apa aja yang ada di budaya luar, terus bisa kita terapkan di Indonesia. Seperti yang dijelaskan juga, tidak semua budaya luar boleh kita langsung serap, tapi harus kita saring dulu. Ya. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke, karena beliau sudah bisa menjawab, nah ibu langsung kasih hadiahnya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, nanti yang lain ibu minta kakdimannya ya. Ibu kakak nanti yang senyap-senyap nih rupanya nggak paham nih dengan materi yang ibu sampaikan. Nah, kalau misalnya nggak paham dengan materi yang ibu sampaikan, tolong ya beri ibu pertanyaan. Nah, selanjutnya ada contoh dari globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Nah, pada zaman sekarang ini kan kita itu tidak bisa lepas nih dari yang namanya handphone. Karena kita melakukan komunikasi dengan orang itu dengan mudah itu menggunakan handphone sekarang. Tidak perlu lagi untuk mengirim surat. Karena kalau mengirim surat itu juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang kedua yaitu menonton film atau mendengarkan musik dari luar negeri. Nah, siapa yang suka mendengarkan musik? Saya, Bu. Ya, dari siapa? Saya dari One Direction, Bu. Ya, yang lain? Bruno Mars. Peter Pan itu boyband dari Indonesia. Smash, Bu, Smash. Smash Indonesia. Smash juga Wali, dari Wali. Indonesia. Wali Indonesia. India Indonesia. Nah, Oke. dari luar negeri siapa? Bruno Mars. Iya. Ya, Ariana Grande. Ya, namanya Indah ini pecinta musik barat ya. Ya, benar. Oke. Nah, jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu sudah melakukan salah satu contoh penggunaan dari globalisasi, yaitu dengan cara kita itu menonton maupun mendengarkan musik dari luar negeri. Nah, yang ketiga itu penggunaan produk luar negeri. Nah, ada biasanya perempuan nih, cewek-cewek, biasanya yang suka pakai skincare. Nah, biasa skincare-nya dari Korea, dari Jepang. Nah, biasa siapa yang di sini pakai skincare? Saya, Bu. Iya, dari produk mana nih? Produk Indonesia, Bu. Oh, berarti dia cinta Indonesia. Iya, soalnya Produk luar negeri mahal-mahal, Bu. Iya, memang mahal sih karena mereka
Bu, lebih menyukai musik barat Ya. dan penampilan yang dari luar negeri lah Bu. Bagaimana cara menyikapinya Bu? Sebenarnya tuh dalam menyikapinya itu kita bisa ambil dari segi positifnya Bu. Kan positifnya kan mungkin dari penampilan mereka, suara mereka yang bagus nih Bu. Jangan menyikapi kayak pakaian mereka nih Bu yang bisa terbuka-buka nih, jangan diikuti Bu. Iya benar. Itu tidak sesuai dengan nilai dan Norma di Indonesia Bu. ya benar. Bismillah gue. Oke, karena Nabil sudah bisa menjawab, tepuk tangan untuk Nabil. Oke, siapa namanya tadi tuh? Urai Daeng Bu. Siapa? Urai Daeng Michael. Nur Daeng ya? Urai. Oh, Urai. Maaf ya, Urai. Siap Bu. Ketenang lagi ada Bu. Urai Daeng dapat nilai 30 poin. Alhamdulillah. Ya, karena sudah aktif ya. Oke, selanjutnya Ibu ada hadiah Wih semangat. untuk Urai Daeng ya. Ini hadiahnya. Lebih aktif lagi ya. Terima kasih ya Bu. Iya. Sanifah. Nah, jadi dengan adanya hal tersebut, ini kita kembali lagi ke materi. Jadi dengan adanya globalisasi ini, nah tentu dari kedua gambar ini merupakan masuk ke dalam globalisasi. Nah, cara menyikapinya kembali lagi ke diri kita sendiri. Nah, apakah kita akan mengambil nilai yang positif atau malah yang negatif? Nah, sebaiknya kita itu menyaring budaya tersebut sehingga kita tidak terpengaruhi dengan globalisasi yang memiliki dampak yang negatif. Oke, selanjutnya itu ada dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, ada yang bisa Ibu minta satu orang dong yang belum pernah mengangkat tangan, jelaskan apa sih maksud dari poin-poin ini? Ya. Yang pertama itu mempermudah aktivitas manusia yang dari tadi itu dari medsos. Ya. Jadi media sosial itu bisa mempermudah aktivitas manusia, bisa berkomunikasi juga. Terus yang kedua itu ada mengubah pola hidup masyarakat. Mengubah pola hidup masyarakat ini kayak masyarakatnya itu lebih banyak tergantungan pada pola hidup dan teknologi. Ya. Terus yang ketiga itu ada perilaku disikapi secara bijak agar tidak kehilangan identitas. Tapi kayak dari berita yang ada di televisi gitu Bu. Ya, gimana tuh? Berita yang Berita kayak itu kayak ada kasus gitu kan, kita jadi cepat mengetahui informasinya dari televisi gitu. Oh iya. Oke, itu siapa namanya? Bisa dulu. Susi. Susi atau Saripa? Susi Saripah Bu namanya. Oh iya. Susi ya. Susi pesan gini. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, berarti diri sudah memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ya, nah itu ada yang berkawan itu. Ya. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, ada yang ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Silahkan. Silahkan. Sudah paham semua atau belum ini? Sudah. Ya, Nakal Michael. Bagaimana kalau masyarakat yang tertinggal itu tidak mengikuti globalisasi Bu? Ya, jadi hal ini bisa terjadi nih karena biasanya masyarakat yang ketinggalan globalisasi ini biasanya itu jauh nih di daerah 3T. Nah, biasanya itu di daerah-daerah terpencil. Nah, mereka itu tidak memiliki di desa mereka itu tidak memiliki akses nih, baik itu internet ataupun infrastruktur yang memadai. Sehingga hal tersebut mereka itu kayak tidak bisa nih berkomunikasi dengan dunia luar. Bisa sih, cuman lebih terbatas. Nah, oleh sebab itu, hal ini diperlukannya adanya bantuan cepat dari pemerintah sekitar agar masyarakat bisa mengikuti perkembangan globalisasi yang ada. Apakah bisa diterima, Nabil? Bisa Bu? Ya. Paham Bu? Selanjutnya, nah di sini ada kesimpulannya. Baik, kesimpulan pada kegiatan hari ini yaitu globalisasi merupakan proses yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan kita sehari-hari karena membuat dunia semakin
dampak negatif yang mempengaruhi cara hidup individu, baik itu pola pikir, budaya masyarakat. Nah, oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki sikap yang bijak dalam menyikapi adanya globalisasi dan memanfaatkannya tanpa kehilangan nilai serta identitas mereka sendiri. Oke, setelah materi ini selesai, Ibu minta kalian membuat kelompok nih. Ada yang satu kelompok 2 orang, ada yang satu kelompok 2 orang lah, satu meja. Nah, tetapi dibagi 3 kelompok. Nah, jadi nanti kita itu akan membuat permainan role play. Ada yang tahu role play? Enggak, Bu. Nah, jadi nanti ini Ibu akan berikan kasus kepada kalian, studi kasus. Nah, jadi kalian itu di dalam masing-masing kelompok itu memiliki peran nih. Entah itu ada yang kelompok pro, kelompok kontra, dan kelompok yang memberikan solusi. Nah, jadi kayak perdebatan ini kita lakukan kelompok yang memperdebatkan isu yang sudah Ibu berikan. Oke, silahkan dibagi kelompoknya. Oke, udah ditemukan kelompoknya? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Nah, ini studi kasusnya bisa langsung Nah, jadi studi kasusnya dan jadi nanti di sini ini kelompok yang pro Ahmad Nabil dan Indah. Nah, nanti kelompok yang kontra itu Puri Ita dan temannya, dan kelompok yang menengahi yaitu kelompok Rahma dan temannya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menganalisis studi kasus ya. Ya, Bu. Kalau sudah selesai, minta semua kelompok maju ke depan kita melakukan perdebatan ini. Boleh maju ke depan semuanya? Oke, perkenalkan dulu kelompok dan nama anggotanya. Perkenalkan, saya Yun Sarah dari kelompok kontra. Perkenalkan, saya Susi dari kelompok tengah. Perkenalkan, saya Syarifah Maimunah dari kelompok pro. Dan Perkenalkan, nama saya Wahida Iman Sikap dari kelompok pro. oke, jadi ini urutan dulu nih kelompok pro, kontra, dan tengah. Tengah di paling ujung supaya jangan ini. Tapi sih bisa nanti ya. Ini Oke, nah jadi kalian itu menganalisis dulu nih terhadap suatu fenomena yang sudah dijelaskan. Satu, jelaskan bagaimana fenomena K-pop dapat menjadi contoh dari globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Fenomena K-pop merupakan salah satu contoh nyata globalisasi dalam kehidupan masyarakat karena budaya Korea dapat dengan mudah menyebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Oke, nah jadi selanjutnya dari kelompok kontra. jelaskan bagaimana fenomena K-pop dalam menjadi contoh dari globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini fenomena K-popnya itu melalui perkembangan teknologi dan media sosial tanpa adanya batasan wilayah, remaja di Indonesia dapat mengakses setiap musik, drama, atau gaya berpakaian hingga gaya hidup dari budaya luar, khususnya budaya Korea. Oke, kelompok menengah, silakan. Baik, yang selanjutnya jelaskan bagaimana fenomena K-pop dapat menjadi contoh dari globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran budaya antar negara secara cepat dan luas, sehingga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di berbagai belahan dunia. Oke, silakan berikan pendapat kalian untuk kelompok pro. Oke, yang kedua, jelaskan 5 hubungan dampak positif dari maksudnya dari berbagai media Indonesia. Oke, bisa dijelaskan? Maksudnya budaya K-pop memberikan berbagai dampak positif bagi remaja Indonesia. Salah satunya adalah bertambahnya wawasan mengenai budaya luar sehingga remaja menjadi lebih terbuka terhadap keberagaman budaya. Selain itu, K-pop juga dapat meningkatkan kreativitas utama dalam bidang seni seperti musik, dance, dan fashion. Tidak hanya itu, fenomena ini juga mendorong remaja untuk belajar bahasa asing seperti bahasa Korea serta membuka peluang dari industri hiburan dan ekonomi kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi pengembangan diri mereka. Oke, kelompok kontra, silakan berikan pendapat kalian terhadap perkembangan globalisasi. Baik, Bu. Kelompok kontra di sini menjelaskan 5 dampak negatif dari pengaruh budaya K-pop terhadap budaya lokal. Nah, pengaruh budaya K-pop ini dapat memberikan
budaya asing rumah Bu. Selain itu budaya K-pop juga seringkali mendorong gaya hidup konsumtif di mana masyarakat kita lebih banyak membeli barang-barang yang tren yang sesuai dengan budaya-budaya K-pop agar 11-12 dengan K-pop ibaratnya. Terus jika tidak disaring dengan baik, maka setiap remaja juga cenderung meniru budaya asing tanpa mempertimbangkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya kelompok menengah. Bagaimana cara menyikapi pengaruh budaya K-pop agar tidak merusak budaya lokal? Nah, pengaruh budaya K-pop ini perlu disikapi secara bijak agar tidak merusak budaya lokal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyaring budaya asing yang masuk sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Terus remaja dapat mengambil hal positif dari budaya tersebut seperti kreativitas dan semangat berkarya, namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal. Nah, jadi kesimpulannya itu dari ketiga kelompok ini kan memiliki pandangan mereka yang berbeda-beda nih. Ada kelompok yang pro, kontra, dan menengah. Nah, jadi dengan adanya kasus globalisasi ini, kita sebagai masyarakat harus memilih nih apakah globalisasi tersebut memiliki dampak yang positif dan dampak negatif. Karena seperti yang kita sudah melakukan analisis ini, bahwa globalisasi ini juga memiliki nih adanya dampak yang positif dan negatif. Jadi tergantung kembali lagi ke diri kita masing-masing. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk ketiga kelompok ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, nah jadi nanti Ibu akan share untuk tugas mandiri di rumah ya. Ya, Nah, Bu. dengan adanya pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian itu sudah mampu nih untuk mengetahui apa sih pengertian dari globalisasi, dampak positifnya, dampak negatif. Nah, selain itu juga sudah mengetahui tentang syarat dari adanya globalisasi tersebut. Nah, selanjutnya semoga pembelajaran ini menyenangkan serta bermanfaat bagi kita semua. Nah, mohon maaf apabila Ibu melakukan kesalahan dalam penyampaian materi. Mungkin sekian pembelajaran kali ini. Boleh satu orang untuk bikin doa. Bu, Gimana? Guna silakan. dulu kita berdoa, bersama pekerjaan kita masih bersih berdoa juga. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya.